Ya, halo semuanya. Jadi di sini aku akan bahas soal yang kemarin ya. Jadi diberikan dua garis di satu, bla bla bla, cari nilai M dan K batas-batasnya. Kedua garis tersebut berpotongan pada kuadran satu dan 4, dan 3, kuadran satu, 3 dan 4. Jika diketahui bla bla bla. Oke, aku gambar dulu ya. Mana aja kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ya, oke. Kuadran satu kan di sini. Kuadran satu ya. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, ini simpen dulu. Oke. Nah, kemudian ini kan kedua garis tersebut biar berpotongan ya. Berpotongan itu artinya kan Y1-nya sama dengan Y2, itu sama dengan Y2, X1 juga sama dengan X2. Nah, ini bisa langsung lihat yang ini ya. Y1 sama dengan Y2. Berarti begini, MX ditambah K sama dengan 2X dikurang 5. Kita kelompokkan X-nya. Berarti ini K tambah 5. 5-nya pindah ruas. Atau tambahkan 5 kedua ruas. Kemudian ini 2X min MX. Oke. Kemudian kita faktorkan. Jadi K tambah 5 sama dengan X dikali 2 min M. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan K plus 5 dibagi 2 min M. Nah, ini kita udah tahu nih perpotongan X-nya, titik potong di absisnya X. Kemudian ini ditanya di kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 dan kuadran 4 ini kan sumbu X ya. Ini sumbu Y, ini yang positif kan. Yang positif, ini yang negatif. Nah, di kuadran 1 dan 4 ini nilai X-nya kan positif. Ini positif semua nih. Kuadran 1 ini X lebih dari 0, ini juga X lebih dari 0. Berarti kalau ini aku pindah ke sini, X-nya lebih dari 0, berarti K tambah 5 dibagi 2 min M lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 kalau pembilang dan penyebutnya lebih dari 0 atau keduanya bernilai negatif ya. Berarti kalau keduanya positif berarti K tambah 5 lebih dari 0 dan 2 min M lebih dari 0. Berarti kita peroleh K lebih dari min 5 dan M kurang dari 2. Ya, ini kalau sama-sama positif, kemudian kalau sama-sama negatif, berarti K tambah 5 kurang dari 0. Bentar. Ini ada atau di sini ya, atau gitu. K tambah 5 kurang dari 0 dan 2 min M kurang dari 0. Ini kita peroleh K kurang dari min 5 dan ya ini dan, jadi keduanya harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak bisa. Dan M lebih dari 2. Nah, ini untuk jawaban yang A ya. Oke, yang A udah nih. Terus yang B gimana? Yang B di kuadran 3 ya. B kuadran 3. Kuadran 3 itu kan ini X-nya kan kurang dari 0. Ya kan? Terus oh ya, perlu diketahui juga kan 2x min 5. 2x min 5 kan kira-kira melewati titik, kalau kita masukkan x-nya 0,
2 kali 0 min 5, Y sama dengan min 5. Terus kalau Y-nya 0, 2X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5/2. Berarti dia melewati di sini. Ini 5/2. Kemudian ini min 5. Jadi kira-kira kan dia begini ya. Maaf gak pas. Kira-kira begini garisnya. Nah, kalau begini berarti kan dia nggak melewati kuadran 2 ya. Jadi cukup dengan memasukkan syaratnya cuma X-nya itu kurang dari X-nya kurang dari 0. Cukup gitu saja. Kita peroleh ini X-nya K tambah 5, 2 min M. Berarti K tambah 5 bagi 2 min M kurang dari 0. Nah, ini kalau negatif, berarti kan salah satu positif, yang satunya lagi negatif atau sebaliknya. Berarti kalau K plus 5 kurang dari 0 dan 2 min M lebih dari 0, kita peroleh K kurang dari min 5 dan M kurang dari 2. Terus atau ini ataunya di sini, yang ini pakai dan K plus 5 lebih dari 0 dan 2 min M kurang dari 0. Kita peroleh K lebih dari min 5 dan M lebih dari 2 ya. Dari 2. Oke. Ini yang B udah kita dapetin. Selanjutnya yang C. Diketahui Y1 berpotongan dengan sumbu X di titik min 1,0. Jadi gini. Yang C itu Y1 melewati min 1,0. Ya, melewati min 1,0 berarti kan benar. Y1 kan sama dengan MX tambah K. Melewati min 1,0. Y-nya 0. M-nya tetap. X-nya min 1. Tambah K. Nah, dari sini kita peroleh M sama dengan K. Nah, udah nih. Hubungan M dengan K untuk pertanyaan yang C. Berarti dari persamaan ini tadi, X-nya yang ini, K tambah 5 dibagi 2 min M, K-nya bisa kita ganti dengan M. Berarti X sama dengan M tambah 5 dibagi 2 minus M. Nah, kemudian kembali lagi ke ini. Ini positif ketika di kuadran 1 itu ketika X-nya lebih dari 5/2 ya. Kan 5/2 berarti di sebelah sini ya. Di sebelah sinilah ya perpotongannya nanti. Kalau di kuadran 4 ya sekitar sini, di sini. Antara min 5 sampai antara 0 sampai 5/2. Di sini di kuadran 4 nanti. Oke, di kuadran 1 dulu aja. Di kuadran 1 X lebih dari sini aja. X lebih dari 5/2. 5/2 ding, kok 5/5 tadi. Maaf. Kecoret. Jadi gini, M tambah 5 dibagi 2 min M lebih dari 5/2. Kita kurangkan dengan 5/2 atau pindah ruas gitu. Minus 5/2 lebih dari 0.
Kemudian berarti gimana? Ini kita kalikan ya, kali silang 2 kali M tambah 5 minus 5 dikali 2 min M. Kita bagi dengan 2 kali 2 min M lebih dari 0. Kita peroleh ini 2M, ini 5M, 7M, kemudian ini 10 min 10 ya, 0 berarti 7M dibagi 2 kali 2 min M lebih dari 0. Nah, gimana lebih dari 0? Ya, biasalah ya, bisa kita buat garis bilangan. Gini. Ini kan 0. Ini 0, kemudian ini 2. Kalau kita masukin di tengah, ini ada 1 ya, M-nya 1. 7 kali 1, 7. Dibagi 2 dikali 2 min 1. 7 dibagi 2 kali 1 berarti ya. Itu kan 7, kan positif ya, ini positif berarti. Kemudian kalau M-nya 3. M-nya 3, 2 min M itu kan negatif. Sedangkan 7 dikali M itu positif, berarti yang sini negatif. Oke, kemudian yang sini juga negatif nanti. Min 1, 7 kali min 1, min 7, 2 min 1 itu positif. Berarti ya di sini negatif. Kan di kuadran 1 itu tadi X-nya lebih dari 5/2 atau ini yang positif ya, diambil yang positif. Berarti di kuadran 1 gini, 0 kurang dari M kurang dari 2. M-nya sama dengan K, berarti bisa kita ganti juga. Terus apa lagi? Di kuadran 4 ya, kuadran 4 dulu ya. Kuadran 4. Kuadran 4 itu 0 kurang dari X kurang dari 5/2. Untuk X kurang dari 5/2 kita peroleh ini ya, yang ini. M kurang dari 0 atau M lebih dari 2. Terus kita cek nih untuk X lebih dari 0. X lebih dari 0, M plus 5 dibagi 2 min M lebih dari 0. Ini kita bikin garis bilangan lagi. Ini 2, ini min 5. Kalau kita masukin 0, 0 tambah 5, di sini yang positif ya. 2 dikurang 0 kan positif, 0 tambah 5 juga positif. Kemudian kalau 3, 2 dikurang 3 kan negatif, sedangkan 3 tambah 5 positif, berarti ini negatif. Ini min 6 tambah 5 min 1, kemudian 2 min 6 itu positif, berarti di sini itu negatif juga ya. Oke, nah kita dapat nih X lebih dari 0 ketika min 5 kurang dari M kurang dari 2. Nah, kita iriskan. Ini enggak lebih dari 2 ya ini. Berarti begini. Kalau di garis bilangannya begini kan. Garis bilangannya itu gini, min 5. Ini negatif. Kemudian enggak, sorry, jangan gitu. Ini 0. Ini 2. Nah, kan gini. Yang diarsir dengan sebelah sini. Kemudian gini kan ya. Sorry. Bukan. Yang positif. Bentar. Oh, salah. Sorry. Aku nggak teliti di sini. Kan yang atas ini kan diambil yang negatif yang ini.
Ini M kurang dari 0. Gini. M kurang dari 0. Sama M lebih dari 2. Begini kan. Begini. Kemudian kita ganti warna deh. Dan yang ini min 5 sampai 2. Nah, ini tadi baru begini maksudku. Nah, ini kalau diiriskan kan yang dapat kan yang sini aja. Di sini aja kan. Di sekitar sini. Berarti itu ada di min 5 sampai 0. Kita dapat untuk di kuadran 4 itu min 5 kurang dari M kurang dari 0 dengan M sama dengan K. Ini untuk di kuadran 4 ya. Kemudian untuk di kuadran 3. Kuadran 3 gimana? Kuadran 3 kan jelas ya. Jelas di sini. Kuadran 3 itu X-nya kurang dari 0. X-nya kurang dari 0, kita peroleh ini. M kurang dari min 5. Kalau ini atau M lebih dari 2. Karena nggak bisa dua-duanya kita penuhi. Misal M min 6. Min 6 kan kurang dari min 5 nih. Masa dia lebih dari 2? Kan nggak mungkin juga. Jadi ini M kurang dari min 5 atau M lebih dari 2 untuk kuadran 3. Nah, kita dapat nih mana aja tadi. Kita review ulang ya. Bentar. Ini. Kasih tanda. Ini untuk yang A, jawabannya A. Nah, K lebih dari min 5 dan M kurang dari 2, K kurang dari min 5 dan M lebih dari 2. Ini untuk kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian yang B. Yang B di kuadran 3. Ini. K kurang dari min 5 dan M kurang dari 2 atau K lebih dari min 5 dan M lebih dari 2. Oke. Kemudian yang C. Garisnya berpotongan di titik min 1,0. Kita dapat di kuadran 1 itu tadi mana? Ya, ini. M-nya sama dengan K. 0 kurang dari M kurang dari 2. Kemudian yang kuadran 4 kita peroleh yang ini. Ini. Oke. Kemudian yang kuadran 3 kita peroleh yang ini. Nah, itu tadi jawaban-jawabannya. Jadi sekian pembahasan dariku untuk soal yang UTBK kemarin. Soal yang aku share kemarin bisa kalian tentukan sendirilah ya. Kira-kira apakah datanya cukup atau tidak. Ya, sekian. Terima kasih.